Saya mengajar di tahun 2003 dan saya kuliah, mencukupi kebutuhan kuliah saya dengan memelihara kambing, beternak kambing di rumah saya. Hal ini saya lakukan agar perkuliahan saya dapat lancar. Menjadi seorang guru itu merupakan sebuah passion saya. Karena pada waktu itu saya melihat di tempat saya anak-anak itu membutuhkan seorang guru, dan saya itu terpanggil untuk bergerak dengan hati agar anak-anak itu bisa belajar bersama dengan konsep pemikiran saya. Jadi prinsip dari saya yang saya lakukan itu adalah saya itu kepinginnya melakukan suatu kegiatan itu dengan hati dan bergerak dengan sepenuh hati. Kelas saya itu anak-anaknya luar biasa aktifnya. Kelas kami itu merupakan kelas yang bahagia. Itu yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Dalam kegiatan pembelajaran saya, tentunya proses pembelajaran saya terapkan konsep pembelajaran mikir, di mana anak-anak dapat melaksanakan interaksi, mengalami sendiri apa yang dia dapatkan dari proses pembelajaran itu, kemudian berinteraksi dengan teman-temannya, tentunya berinteraksinya dengan cara-cara mereka tersendiri ya. Terkadang kalau kita perhatikan tuh mereka berinteraksi tuh lucu, bahkan ada yang perlu kita gemesnya gitu ya. Tapi bagaimana lagi itu namanya di SD ya Bapak Ibu ya, kadang kita harus tarik nafas, keluarkan nafas, karena memang proses pembelajaran di kelas itu memang perlu, prinsipnya adalah kesabaran. Salah satu metode yang saya lakukan itu tadi dengan menggunakan mikir. Yang kedua, bagaimana seorang guru itu harus sabar. Ekstranya, sabarnya bukan sabar tapi ekstra sabar, mengenal dengan karakter mereka itu berbeda-beda. Ya seperti contohnya kita seorang pedagang melayani pembeli. Bagaimana sih seorang pedagang itu kalau sudah melayani pembeli? Mereka itu pedagang berusaha untuk memenuhi apa yang mereka inginkan. Ada yang datang bertanya, oke, kita layani. Ada yang datang hanya melihat-lihat, kita layani. Intinya adalah bagaimana mereka itu mampu mewujudkan kepercayaan dirinya dan belajar secara maksimal tentang dirinya. Saya mempunyai prinsip begini, bahwa mengajar itu bukan hanya sekedar ilmu yang kita tanamkan kepada mereka, tapi bagaimana attitude mereka. Bagaimana mereka itu mempunyai sebuah pembiasaan atau attitude untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri nanti pada saat dia dewasa. Kalau hanya sekedar untuk mengajar, kita bisa aja mengajar, tapi beban kita itu bukan hanya mengajar loh ya, tapi bagaimana menciptakan karakter mereka itu untuk berdisiplin, untuk mengenal dirinya. Paling prinsip adalah mengenal dirinya. Ya, aku harus tarik nafas dalam-dalam dulu kalau sebelum masuk kelas, dan berekspresi baik dan penampilan oke. Itu juga salah satu metode yang kita lakukan. Kita sebagai guru seharusnya bisa menjadi contoh bagaimana mewujudkan pembelajaran yang diferensiasi, berkarakter, dan guru mempunyai kesabaran yang tinggi buat itu semua. Pak Nanang ini orangnya sangat baik, kemudian orangnya sangat kreatif dan suka membagi ilmu. Dulunya saya tidak percaya diri untuk sebagai guru karena pengalaman saya masih kurang. Tetapi setelah kenal Pak Nanang, dan Pak Nanang itu selalu membagi ilmu kepada kami sesama guru, apalagi kepada siswa. Kami bersyukur Pak Nanang itu sangat baik. Penerapan yang dilakukan Pak Nanang kepada murid-murid di sekolah sini sangat baik, dan kami berharap semoga murid-murid yang ada di SDN 021 ini kedepannya bisa menjadi murid yang teladan. Dan kepada kami semua guru-guru berharap juga agar kami bisa seperti Pak Nanang melakukan pembelajaran dengan kreatif. Kalau sama Pak Nanang itu seru aja Pak, kayak pas lagi gambar-gambar gitu Pak, lagi nyeritain pelajaran gitu, lagi jelasin pelajaran. Jadi suka aja gitu, nggak apa ya, nggak ngebosenin aja gitu menjelasin pelajarannya Pak. Jadi kita gampang
gampang paham. Alhamdulillah selama diajar Pak Nanang, alhamdulillah Rahma lebih baik lagi, pintar. Alhamdulillah kemarin juga dapat juara waktu lomba Olimpiade IPA, Pak. Dibikin anak ini sibuk untuk masa depannya nanti sebenarnya. Jadi anak pun juga semangat, orang tua pun sebenarnya senang Pak kalau kayak gini. Jadi tidak banyak main gitu loh. Pak Nanang sehat selalu ya. Itu aja Pak. Pelajaran matematika tuh kalau di bagian pembagian itu aku memang buntu memang. Ya itu alhamdulillah saya memang kemarin itu masih kelas 1 Raif. Ini mudah-mudahan anakku tuh Raif juga kan bisa, kalau pelajaran matematika itu dia bisa, mudah-mudahan kesan dia itu kita bilang dia punya pelajaran matematika tuh tinggi daripada saya sama bapaknya, kan enggak tahu, kesan enggak tahu. Itu aku juga ya kadang menangis ya kalau aku lihat kok bisanya anak aku itu pelajaran matematika. Nah, padahal kalau dia belajar matematika dia sendiri aja itu Pak, nggak ada pernah dibantu. Cuma aku lihat aja, biarpun kalau aku tanya belum macam mana caranya ini dikasih tahu juga, tapi saya tidak mengerti. Terima kasih Pak Nanang yang telah membimbing Rais sampai bisa menang di Olimpiade ini. Dulu Rais sangat pemalu. Semoga Pak Nanang sehat selalu. Rais sayang sama Pak Nanang berarti ya? Peluk Pak Nanang dong. Masih ingat ya? Nangis.